Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas materi bab 1 produk kreatif dan kewirausahaan yang berjudul sikap dan perilaku wirausaha. Minggu kemarin ya kalian sudah merangkum secara online. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskannya ya. Kompetensi dasar 3.1 atau kompetensi pengetahuannya itu memahami sikap dan perilaku wirausaha, sedangkan kompetensi keterampilan 4.1 yaitu mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Jadi tujuan pembelajarannya sudah jelas, yaitu setelah mendapatkan materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian wirausaha dan dapat mempresentasikan mengenai wirausaha, wirausahawan, dan kewirausahaan. Itu ya. Kita mulai saja. Sikap dan perilaku wirausaha. Kalau yang Ibu jelaskan ini tampilannya berbeda dengan yang sudah kalian rangkum, itu tidak apa-apa ya, karena sebetulnya sama saja yang kalian rangkum kemarin itu sudah lebih dipadatkan ya. Baik, kita mulai saja. Dari pengertian wirausaha ya. Jadi di sini ada wirausaha, wirausahawan, dan kewirausahaan. Dalam bahasa Inggris, wirausaha dikenal dengan istilah entrepreneur atau pengusaha. Wirausaha ini sama dengan pengusaha. Sedangkan kewirausahaan itu disebut dengan entrepreneurship. Ya. Wirausaha di sini dikatakan adalah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya dengan bebas atau merdeka secara lahir dan batin. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak mau diatur, nggak mau dikekang oleh bos, itu berarti orang-orang ini memiliki jiwa wirausaha ya. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa wirausaha itu adalah orang yang berani menanggung resiko. Jelas, karena yang namanya usaha itu kan penuh dengan ketidakpastian ya, berbeda dengan orang yang bekerja di kantoran yang sudah pasti setiap bulan akan mendapatkan gaji. Tapi kalau wirausaha itu penuh dengan resiko ya, resiko gagal, resiko bangkrut, resiko tidak laku, dan sebagainya. Wirausaha juga dikatakan sebagai orang yang memobilisasi dan mengalokasikan modalnya ya, jadi mampu untuk memutar modal ya. Kemudian dikatakan juga sebagai orang yang dapat menciptakan barang baru dan orang yang dapat mengurus perusahaan. Kita lanjutkan. Nah, dalam perkembangannya ya, wirausaha ini didefinisikan sebagai orang yang mampu melihat dan menilai kesempatan bisnis ya. Jadi dia ini jeli dalam melihat bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan atau tindakan yang tepat guna dalam memastikan kesuksesannya. Jadi wirausaha itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ya. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melihat peluang, kemudian bisa mengelola sumber daya yang dia miliki. Tujuannya adalah untuk agar bisnisnya maju sehingga dia mendapatkan keuntungan dan kesuksesan ya. Nah, kemudian ada wirausaha ya. Pengertian wirausaha itu dari beberapa pandangan. Kalau dari seorang bisnismen atau pengusaha yang sudah lama gitu ya, pengusaha yang sudah lama itu mengatakan bahwa wirausaha itu bisa saja menjadi ancaman atau menjadi pesaing baru ya bagi usahanya mereka, atau bahkan menjadi orang yang bisa diajak bekerja sama ya. Sedangkan dari sisi ekonom, wirausaha itu adalah seseorang yang mampu mengorganisasikan atau mengelola faktor-faktor produksi ya untuk menciptakan produk baru. Apa saja faktor produksinya? Itu ada alam, kemudian ada tenaga atau sumber daya manusia, kemudian ada modal dan juga kemampuan untuk memproduksi sesuatu.
Kalau menurut pandangan psikolog, wirausaha adalah seorang yang memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan ya. Dari seorang pemodal adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan buat orang lain gitu. Nah, kemudian sedangkan yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya ya. Jadi kalau wirausaha itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola bisnis, wirausahawan adalah orangnya ya, pengusahanya, dan kewirausahaan adalah sikap mental yang dimiliki oleh seorang pengusaha agar usahanya itu terus maju dan berkembang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tujuan dan manfaat kewirausahaan. Yang pertama tujuan dulu ya. Tujuan adanya kewirausahaan ya atau mengembangkan sikap mental ini, jadi makanya kewirausahaan itu sudah mulai diajarkan di tingkat SMA itu dengan harapan agar anak-anak muda ini memiliki jiwa wirausaha ya. Jadi tujuan dari kewirausahaan adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha, kemudian membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan di kalangan masyarakat, menumbuhkan kesadaran untuk kewirausahaan. Ya, jadi menyadarkan orang-orang bahwa jangan hanya bercita-cita menjadi karyawan ya, tapi harus bisa menjadi orang yang memiliki karyawan gitu. Jadi punya usaha. Kemudian sekarang lanjut ke manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan yang pertama adalah menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, memberi contoh bagaimana itu harus bekerja keras, tekun ya, mendidik para karyawan menjadi orang yang lebih mandiri dan berusaha mendidik karyawan agar bisa hidup efisien. Fungsi wirausaha adalah mengusahakan inovasi baru, membuka pasar baru, memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba orang lain, dan memulai produksi jenis barang atau jasa yang baru. Nah, bagi pembangunan sendiri, bagi pembangunan nasional, wirausaha itu memberikan banyak manfaat ya, yaitu sebagai sumber penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, sebagai pelaksana pembangunan bangsa, meningkatkan kepribadian dan martabat, serta melaksanakan persaingan yang sehat dan wajar. Nah, terus kewirausahaan itu apa saja sih? Macam-macam ya. Ada di bidang agraris seperti pertanian, perkebunan, kemudian bidang perikanan, peternakan, perindustrian dan kerajinan. Kemudian ada pertambangan energi, perdagangan ya. Kemudian ada usaha di bidang jasa. Apa saja yang mempengaruhi pemilihan bidang usaha? Misalnya seseorang ingin memulai sebuah usaha ya, usahanya di bidang apa? Nah, hal-hal yang mempengaruhi seorang untuk memilih suatu bidang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonominya apa saja? Kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama adalah jenis usaha yang dipilih itu harus usaha yang memproduksi kebutuhan masyarakat ya, sehingga nantinya akan menguntungkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan modal, memperhatikan ketersediaan dari bahan mentah dan penolong, serta memperhatikan tenaga kerja ya. Jadi kalau mau usaha itu bidang apa nih yang kira-kira dibutuhkan oleh orang lain, modalnya kita punya seberapa, apakah modalnya sedikit atau modalnya banyak, bahan mentahnya tersedia tidak di sekitar kita ya, atau harus jauh gitu. Kemudian tenaga kerja, orang yang mengerjakannya ada apa tidak, itu ya, itu dari faktor ekonomi pertimbangannya. Kemudian dari faktor non ekonomi itu ada tingkat sosial masyarakat ya, jadi orang-orang di sekitar situ bagaimana tingkat pendidikannya, pekerjaannya ya.
Kemudian dilihat juga produknya, dilihat lingkungannya aman atau tidak, sehat tidak, memperhatikan alam, memperhatikan kondisi sosial, politik, dan kebijakan pemerintah. Ya. Nah, kemudian kalau orang ingin memulai usaha, itu bagaimana tahapannya? Ya. Tahapan-tahapan untuk memulai wirausaha yang pertama itu adalah tahap memulai. Tahap memulai ini adalah memiliki niat, ya, memiliki niat pengen berusaha. Kemudian setelah sudah memiliki niatnya, maka orang itu akan melaksanakan usahanya, ya. Setelah usahanya sudah berjalan, dia tidak hanya puas mendapatkan keuntungan, tapi dia juga akan berusaha mempertahankan usahanya agar terus berjalan dengan bagus, ya. Kalau usahanya sudah bertahan lama bagus, maka dia akan berusaha untuk mengembangkan usaha, mencoba membuka cabang usaha baru di tempat yang lain. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh wirausahawan itu apa saja? Ada keterampilan dasar dan keterampilan khusus, ya. Keterampilan dasarnya itu harus punya mental dan semangat yang tinggi, memiliki kepribadian yang unggul, pandai berinisiatif, ya, atau berinisiatif itu memulai gitu, ya. Misalkan kalau menjadi pembicara, ya dia mau gitu, ya. Kemudian dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Keterampilan khusus yang harus dimilikinya adalah keterampilan konsep atau merancang sebuah usaha. Kemudian keterampilan teknik, yaitu mengelola usaha, dan human skill atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Ya, kita lewat saja. Kemudian karakteristik wirausaha. Ya. Nah, sebelum masuk ke karakteristik wirausaha, ya, kita lihat dulu video berikut ini, ya. Kita lihat di sini, ya, ada kartun inspirasi wirausaha dari channelnya Muhammad Ridwan. Ada seseorang yang berjalan dengan lemas, ya. Dia sedang mencari-cari pekerjaan. Kemudian ada sebuah flyer yang menempel ke mukanya dan dia membacanya. Di situ ada kata warawiri no, wirausaha yes. Kemudian dia melihat ke layar besar yang ada di jalan, di seberang jalan, mengenai jumlah angkatan kerja. Ini yang diperlihatkan di sini adalah data BPS, ya. Dari data-data ini terlihat bahwa angkatan kerja itu sangat banyak, ya. Sarjana-sarjana juga pada mencari pekerjaan di kota dan di desa, gitu. Sehingga sangat susah untuk mencari pekerjaan. Kemudian dia melihat juga data mengenai wirausaha. Nah, ciptakan peluang usahamu sendiri. Kemudian muncullah ide, ya. Warawirino, wirausaha, yes. Aha, akhirnya dia menemukan ide untuk berwirausaha. Temennya ngajak main game. Tidak, ya, dia menolak karena ingin berwirausaha. Dia sudah membulatkan tekad, ya, sudah punya niat nih.
untuk memulai sebuah usaha. Kemudian dia belajar bagaimana itu memulai wirausaha ya. Ada resiko, disiplin dan fokus, harus percaya diri dan sebagainya. Kemudian dia berjalan ke sebuah pelatihan kewirausahaan ya. Dia mengikuti ya, setelah mengikuti pelatihan dia semakin bersemangat. Akhirnya dia memutuskan untuk membuka sebuah kedai kopi ya. Better coffee, better idea katanya. Dia berusaha mempromosikan kedai kopinya kepada pejalan kaki yang lewat, tetapi belum ada orang-orang yang tertarik pada jualannya. Sampai akhirnya tantangan dan hambatan datang, hujan, dan payungnya tidak mau terbuka. Ketika payungnya sudah terbuka, hujannya malah berhenti. Kemudian datang lagi cobaan yang lain ya, yaitu angin besar yang menghancurkan kedai kopinya. Dia terjatuh dan terduduk lemas. Apakah menyerah atau tidak? Pada saat itu dia melihat ada seekor kecoa yang terinjak oleh seorang pejalan kaki. Dia memperhatikan kecoa itu. Kecoa itu bangkit kembali ya setelah terinjak. Dia ingin mendekati sebuah donat, tapi ada hambatan ya, terhantam angin yang besar sehingga dia terpental lagi. Tapi si kecoa ini tidak menyerah sampai akhirnya dia mendapatkan tujuannya, yaitu donat. Akhirnya orang ini pun terpikir dan terbesit untuk pantang menyerah. Dia mendirikan kembali kedainya, ya, berusaha menatanya dan tetap menawarkan kepada para pejalan kaki. Hingga pada akhirnya datanglah seorang perempuan ya, membeli kopinya. Ya, karena merasa kopinya itu enak ya, maka si perempuan ini membantu untuk mempromosikan kedai kopinya. Akhirnya dengan bantuan si perempuan ini, maka kedai kopi pun menjadi banyak didatangi orang, sehingga dia mempertahankan usahanya dan berhasil mengembangkan usahanya, yaitu membuka cabang di lain tempat ya. Sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas. Karena sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik ya. Ini adalah quotes dari Yasa Singgi. Nah, setelah melihat dari video tadi ya, inspirasi wirausaha tadi, banyak hal yang bisa kita pelajari dari video tersebut ya. Sekarang kita lanjut ke karakteristik wirausaha. Karakteristik itu berasal dari kata karakter yang artinya sifat atau watak, sehingga jika dikaitkan dengan wirausaha, karakteristik wirausaha itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ciri khas, watak, perilaku, tabiat, dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha ya. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batinnya ya. Nah, kemudian di sini ada menurut Jeffrey J. Meredith ya, ciri-ciri profil wirausaha. Ya, wirausaha itu sama seperti di video tadi ya, harus memiliki rasa percaya diri, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, ada keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan. Nah, sedangkan menurut Wigraf ada 10 sifat dari wirausaha ya, yang dikenal dengan istilah 10D. Apa saja? Yang pertama adalah dream. Seorang wirausaha itu harus memiliki misi,
keinginan terhadap masa depan bisnisnya. Yang kedua adalah decisiveness, atau cepat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah doers, atau sebagai pelaku. Jadi wirausaha ini dia membuat keputusan, jika sudah membuat keputusan maka harus segera dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Yang keempat adalah determination, atau ketetapan hati, teguh pendirian, ada rasa tanggung jawab yang tinggi gitu. Kemudian yang kelima adalah dedication, atau dedikasi. Yang keenam devotion, atau kesetiaan. Yang ketujuh adalah detail, atau rinci. Yang kedelapan destiny, nasib. Dan yang kesembilan adalah dollars, uang. Serta yang kesepuluh adalah distribute, atau distribusi. Kemudian kita lanjutkan ke faktor keberhasilan dan kegagalan dari seorang wirausaha. Keberhasilan itu adalah hal yang pasti diinginkan oleh semua wirausaha, siapa yang tidak ingin berhasil gitu. Dan kegagalan adalah hal yang tidak ingin dilalui oleh setiap wirausaha. Tetapi pada kenyataannya kegagalan itu sering sekali kita dengar terjadi pada seorang wirausaha, Nah, keberhasilan untuk menjalankan hidup sendiri dalam wirausaha itu harus didasarkan pada bebas dari perasaan takut, disiplin, bekerja dengan tekun, kemudian keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri atau percaya diri, memiliki bakat serta mengembangkannya dalam berwirausaha, dan mempunyai semangat yang tinggi. Jika hal-hal itu sudah dilakukan, maka kemungkinan berhasil itu akan tinggi dalam menjalankan usaha. Nah, di sini ada faktor keberhasilan usaha. Yang pertama itu adalah komitmen, berkomitmen. Jika kita sudah yakin ingin, seperti tadi yang di video, jika sudah yakin ingin membuat usaha, maka berusaha untuk mewujudkannya sampai terwujud kedai kopinya, itu namanya memiliki komitmen. Kemudian motivasi, jika sudah ingin berusaha, contoh tadi ini contoh video tadi, itu dia berusaha mencari tahu, belajar bagaimana sih cara berwirausaha. Kemudian dia memiliki kejujuran pada dirinya sendiri, diajak temannya main game gak mau Kemudian kesehatannya harus dijaga, mengambil resiko, kemampuan dalam membuat keputusan, keadaan keluarga, keterampilan mengelola usaha. Nah, untuk keterampilan mengelola usaha, maka dalam contoh tadi dia mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk mendapatkan keterampilan bagaimana cara mengelola sebuah usaha. Kemudian ada keterampilan teknisnya dan pengetahuan tentang jenis usahanya. Dengan faktor kegagalan, faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kegagalan dari sebuah usaha adalah usahanya itu diabaikan oleh pemiliknya, Kemudian kecurangan, ada kecurangan dan pencurian, kurangnya skill atau kemampuan, kurangnya modal, pengalamannya tidak seimbang, masalah pemasaran. Seperti tadi tuh contoh di video, dia memasarkan sendiri kedai kopinya tetapi tidak berjalan dengan baik. Tetapi ketika dibantu oleh si perempuan tadi, pemasarannya menjadi bagus. Kemudian karena manajernya kurang kompeten, pengeluaran biaya yang tinggi, lokasi usaha kurang strategis, ada bencana alam, dan persediaan dan peralatan yang berlebihan, Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk penjelasan di materi pembelajaran 1 mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan. Semoga melalui video ini kalian lebih dapat memahami apa itu wirausaha, wirausahawan, dan kewirausahaan. Kemudian apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin menjadi wirausaha, faktor keberhasilan apa yang bisa membuat sebuah usaha itu berjalan dengan baik,
atau hal-hal negatif apa saja yang harus dihindari oleh seorang agar bisnisnya tidak gagal ya. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.